Lanjut siswa hebat. Yang ketiga, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Coba kamu lihat nak. Rumus ABC, X1, X2 dicari dengan cara min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Coba lihat, perhatikan. Apa kalian pernah melihat yang seperti ini? Iya, rumus ini kita dapat dari, ingat cara yang kedua, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat. Coba lihat, ini dia kan? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, bentuk umum persamaan kuadrat. Kita jadikan dia menjadi kuadrat sempurna. Maka kita akan memperoleh X1, X2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Untuk selanjutnya, rumus ABC kita dapati mencari X1 min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dan X2-nya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Mudah kan nak? Iya. Lanjut, coba contoh seperti apa coba. Lihat, ibu punya soal X kuadrat tambah 8X ditambah 2 sama dengan 0. Ingat bentuk umum persamaan kuadrat? AX kuadrat plus BX plus C. Berarti AX di sini tidak ada angka. Otomatis koefisien dari X kuadrat adalah 1. B-nya 8. C-nya 2. Masukkan ke bentuk umum rumus ABC-nya. Coba lihat. X1, X2 min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ganti B-nya dengan 8. Nih. Ganti A-nya dengan 1. Ganti C-nya dengan 2. Maka kalau diperhitungkan, min B plus min akar B kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 dibagi 2. 8 kuadrat 64. 4 dikali 1 dikali 2, 8. 64 dikurang 8, 56. Akar dari 56, 2 akar 14. Dari mana? 4 dikali 14, 56. Akar dari 4, 2. Dikeluarkan. Ingat ini, pelajaran yang minggu lalu kita pelajari tentang perpangkatan dan bentuk akar. Jadi berlanjut nak. Matematika itu mudah karena selalu berlanjut. Nah, maka kita dapat X1 min 4 ditambah akar 14. X2 min 4 dikurang akar 14. Pintar. Coba kalau sudah bisa. Contoh kedua. 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0. Berapa A-nya? Iya, 2. B-nya min 5. C-nya 3. Masukkan ke bentuk rumus ABC ini. X sama dengan min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Min B, ini berarti min 5. Min jadi plus. Min 5 kuadrat, min 5 dikali min 5, 25. Nah, kalau sudah hafal, sudah lancar, persamaan kuadrat ini akan mudah dari operasi perpangkatan dan bentuk akar. Maka kita peroleh berapa X1-nya? X1-nya 1, X2-nya X1 per 1 per 2. Tinggal memasukkan saja operasi bilangan pecahan, pernah dipelajari di kelas 7. Lanjut nak ya, ke sifat akar persamaan kuadrat. Ingat bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A mencarinya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini turunan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka diskriminannya
D sama dengan B kuadrat min 4AC. Coba lihat sifatnya yang tadi ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 dikurang X2 sama dengan plus min akar B per A. Jika kedua akarnya positif, maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A lebih dari 0. X1 dikali X2 sama dengan C per A lebih dari 0. Sedangkan diskriminannya, kalau kedua akarnya positif, dipetakan ke AX kuadrat ditambah BX plus C. Maka fungsi F untuk X-nya dirubah menjadi Y. Maka Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan satu syarat, A-nya tidak sama dengan 0. Dan ABC-nya merupakan bilangan real. Coba perhatikan sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Coba lihat. Jika A kurang atau lebih nih? Lebih, pintar. Jika A lebih dari 0 dan AB lebih dari 0, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, maka kurva terbuka ke atas berada di kuadran ke-3. Titik baliknya berada di kuadran ke-3. Kalau A-nya lebih dari 0 dan AB-nya kurang dari 0, maka kurva tetap terbuka ke atas, tetapi titik balik berada di kuadran ke-4. Ingat-ingat itu nak ya. Dan yang ketiga, kalau A-nya kurang dari 0 dan AB-nya lebih dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Titik balik berada di kuadran ke-2. Yang keempat, kalau A-nya kurang dari 0 dan AB-nya juga kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah berada di kuadran ke-1 titik baliknya. Kemudian yang kelima, kalau A-nya lebih dari 0 dan B-nya sama dengan 0, nah titik balik berada di sumbu Y, terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0 dan B-nya sama dengan 0, maka titik balik berada di sumbu Y, tetapi kurvanya terbuka ke bawah. Ini dia nak yang namanya grafik fungsi kuadrat. Dia berupa parabola. Lanjut nak. Grafik fungsi kuadrat. Rumusnya, rumus umum fungsi kuadrat. Ingat, bentuk umumnya kan Y sama dengan fungsi F untuk X dipetakan ke AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu diskriminan. Tadi kita sudah pernah sebut-sebut tentang diskriminan. Itu D, simbolnya sama dengan B kuadrat min 4AC. Ingat diskriminan apa? B kuadrat min 4AC. Lalu sumbu simetri. Mencari sumbu simetri. Itu X sama dengan min B per 2A. Nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim apa? Y sama dengan min D per 4A. Atau fungsi dari min B per 2A. Lalu titik balik atau titik puncak. X, Y. X-nya didapat dari min B per 2A. Dan Y-nya didapat dari yang tadi sudah ada. D min D per 4A. Titik potong pada sumbu X. Nah, kalau motongnya di sumbu X, maka apa nak? Y-nya 0. Ingat, waktu kita belajar fungsi linier, lalu bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat?
Untuk menggambar, pertama ya, kita ingin menggambar fungsi kuadrat. Ingat, fungsi kuadrat itu apa? Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A tidak sama dengan 0. Yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X. Ini sumbu X, motongnya di mana? Di sumbu X, ingat. Kalau motongnya di sumbu X, maka Y-nya 0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Mana sumbu Y? Ini dia sumbu Y. Motongnya di sumbu Y. Maka kalau titik potongnya berada di sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Titik balik. Nah, bagaimana mencari titik balik? Titik balik, ini dia titik baliknya. Titik balik didapat dari min B per 2A. X-nya kita cari. Y-nya D per min 4A. Lalu tarik garis parabola bagaimana? Iya, tinggal ditarik titik potong, hubungkan, maka akan ketemu seperti ini parabolanya. Ini yang seperti ini, ada maksimum, ada minimum. Kalau terbuka ke bawah, maka titik balik berupa titik maksimum. Kalau seperti ini, titik balik ke atas berarti titik balik minimum. Gampang kan? Lanjut nak ya. Sekarang sifat-sifat fungsi kuadrat. Ini tadi sudah kita temukan ya. Ini sama dengan yang tadi, diperhatikan. Yang positif, yang negatif. Ini sama, tadi sudah disebut ya. Lanjut ya nak. Langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Pertama, perhatikan ya. Untuk kita dapat mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Ini ada gambar dari kurva di mana fungsi kuadratnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX plus C. Nah, kita lihat dulu nih. Dari gambar yang ada, kita cari ya. Menentukan dulu titik potong sumbu X-nya. Mana dia? Ini dia. Titik potong sumbu X yang pertama. Kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya akan jadi 0. Maka X-nya sama dengan C. Maka titiknya jadi C, 0. Berikutnya, yang kedua. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ini berarti X-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan C. Maka titiknya 0, C. Menentukan sumbu simetri. Ingat, sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian menentukan titik balik atau titik puncak, minimum maksimum, maksimum minimum, diperoleh dari P, puncaknya sama dengan min B per 2A untuk X-nya. Untuk Y-nya, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Determinan ini, yang B kuadrat min 4AC. Coba kita lihat. Ini ada. Ya, nih, perhatikan. Ini titik balik minimum. Ini sumbu X, ya. Ini jadi sumbu simetrinya, tempat berbalik. Titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau ini titik balik maksimum. Terbukanya ke bawah. Ini sumbu simetrinya. Dan ini titik potong sumbu X, titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu Y. Lanjut nak. Nah ini titik balik maksimum ada di titik 0,0, titik puncaknya. Sedangkan melalui titik apa saja? 2,8, ini min 2,8. Maka nanti persamaannya menjadi
Y sama dengan 2X kuadrat. Ini sumbu simetrinya, sumbu Y. Ya, lanjut ya nak. Bisa kan? Coba kita buktiin, kita belajar ya. Sekarang kita lihat. Kita ingin menguji coba persamaan kuadratnya difungsikan X kuadrat min 4X min 5 fungsi kuadratnya. Gambar seperti ini, apa betul ini persamaan seperti ini? Seperti yang tadi, bahwa titik potong sumbu X ada di mana? Min 1,0. Lihat, ini dia. Yang satu lagi 5,0. Berikutnya anak-anak menentukan fungsi kuadrat. Ini ada parabola, dia terbuka ke atas, berarti titik baliknya titik balik minimum ada di bawah, di negatif Y-nya. Kita lihat sini. Betul tidak sih ini grafik yang persamaannya X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 dengan X bilangan real? Kita lihat titik potong terhadap sumbu X. Ya kan, yang pertama-tama titik potong terhadap sumbu X itu negatif 1,0 dan yang satu lagi 5,0. Maka fungsi X-nya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan A dikali X ditambah 1 dikalikan kembali oleh X dikurang 5. Ini jadi formula. Sekarang yang berikutnya. Menentukan titik potong sumbu Y. Mana dia sumbu Y? Ini dia. Adalah 0, negatif 5. Maka fungsi 0 adalah min 5. Kita tinggal masukkan fungsi F untuk X sama dengan A-nya ganti dengan 0 ditambah 1 dikalikan A tadi. Ya kan? X-nya ditambah 1. X-nya berapa sih? X-nya 0. Ini 0 juga nih. Maka 0 ditambah 1, 1. 0 dikurang 5, negatif 5. Maka A-nya sama dengan 1. Masukkan ke rumus yang lagi tadi. Fungsi F untuk X sama dengan, nah A-nya kan 1. Dikali X ditambah 1, dikali X dikurang 5. Maka jadi, ya, sudah lebih lancar kalian. Maka kita dapati bahwa persamaannya adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Sama kan? Iya, mudah kok. Nah, yang berikutnya masih menentukan fungsi kuadrat. Sama dia. Nah, coba lihat. Ini belum ada penyelesaiannya. Titik potongnya yang pertama terhadap sumbu X. Apa ini titiknya? Min 1,0. Yang ini 5,0. Puncaknya ada di 2,9. Ini dia. Titik potongnya. Berapa? Fungsi F untuk X. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan A dikali X ditambah 1. Karena ini negatif. Ini positif jadi negatif. Terus begitu titik potong terhadap sumbu Y. Lihat nih titik potong terhadap sumbu Y 0,5. Maka fungsi 0. Iya. Masukkan fungsi X untuk X-nya dipetakan sini. Dan masukkan di sini. 0 ditambah 1, 0 dikurang 5. Maka fungsinya ini jadi 5 sama dengan negatif 5. Berarti A negatif 1. Lalu fungsi F untuk X dipetakan ke, ini kan min 1. Maka ini min 1. Ini persamaan ini. Kita turunkan ke sini. Maka akan jadi min X min 1 dikali X min 5. Ini dia. Sama dengan
X kuadrat min 5X ditambah X dikurang 5. Min 5X ditambah X min 4. Maka dia persamaan dia di min X kuadrat tambah 4X per 5. Masih menentukan fungsi kuadrat. Ada grafik seperti ini. Apa yang kita tahu? Titik potong terhadap sumbu X min 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y 1,0. Titik potong terhadap sumbu titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y 0,3. Sama seperti tadi, tinggal ikuti saja. Nah, itu dia. Maka kita peroleh persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya menjadi ini dia. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Cukup paham kan? Nah, sekarang yang terakhir. Aplikasi fungsi kuadrat dalam pembelajaran matematika maupun pelajaran lainnya. Diketahui suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran panjang persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Diketahui apa? Keliling itu sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kelilingnya adalah 60. Yang ditanya apa? Panjangnya berapa? Jawab. Ingat, rumus keliling adalah keliling persegi panjang 2 kali panjang ditambah lebar. Maka 60 sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. 60 dibagi 2 berapa? 30 panjang ditambah lebar. Berarti panjangnya saja 30 dikurang lebar. Ingat, luas dari persegi panjang kali lebar. Kalau luas fungsi dari kita persegi panjang ini, yang tadi kita udah dapetin 30 dikurang L sama dengan L. 30 dikurang L dikali L. Fungsi L jadinya, fungsi luasnya 30 dikali L, L kuadrat. Maka min L kuadrat ditambah 30L. Nah, itu A-nya berapa sih A tadi? A sama dengan min 1, B sama dengan 30. Kita buat ya. X min B per 2A. Masukkan yang tadi. Min 30 per 2 dikali min 1. Ini bentuk umum persamaan kuadrat ini. Sama dengan min 30 per min 2. Berapa 30 dibagi 2? 15. Maka panjang persegi panjang adalah 15. Sebetulnya sangat mudah, nak. Kita lari ke fungsi kuadrat memakai aplikasi yang sudah ada. Sampai di sini. Tetap semangat, belajar terus, tambah semangat. Salam sehat, salam sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.